Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak kelas 2? Hari ini kita akan belajar bersama kembali tentang sirah Nabi ya, kasih sayang Nabi Yakub alaihi salam. Sebelum belajar kita berdoa dulu yuk bersama-sama. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sirah Nabi Yakub. Bagaimana kasih sayang Nabi Yakub itu? Nabi Yakub adalah putra Nabi Ishak. Kenal ya siapa Nabi Ishak ya? Ya, Nabi Yakub adalah putra Nabi Ishak. Ibunya bernama Rifqah. Nah, suatu hari Nabi Yakub itu melakukan perjalanan ke rumah pamannya, namanya Paman Laban. Nah, dari situ Nabi Yakub itu melaksanakan atau melakukan perjalanan hanya di malam hari. Ketika di siang harinya Nabi Yakub beristirahat. Perjalanan seperti ini yang disebut dengan Bani Israel. Karena apa disebut Bani Israel? Karena suka berjalan di malam hari. Nah, kemudian setelah tiba di rumah pamannya, Paman Laban, kemudian hari berganti hari, Nabi Yakub dijodohkan dan dinikahkan pamannya dengan putrinya sendiri yang namanya adalah Laya dan Rahil. Nah, Nabi Yakub itu hidup pada masa Raja Saljam, raja yang sangat kejam dan sangat keras wataknya. Namun Nabi Yakub bisa mengalahkannya dengan bantuan putranya. Perlu diingat ya teman-teman, Nabi Yakub itu punya 12 putra dari ibu yang berbeda-beda. Nah, Nabi Yakub itu punya 2 putra kesayangan. Ya semuanya putranya adalah kesayangan. Cuman ada 2 putra yang memang akhlaknya itu baik. Menurut dengan orang tua, ada 2 putra yang paling disayangi, yaitu ada Yusuf dan Bunyamin. Nah, dari situ kemudian Nabi Yakub itu terkenal dengan kasih sayangnya karena dari ke-12 putra itu semua kasih sayangnya itu berlimpah. Begitu, meskipun semua putranya itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, untuk meneladani Nabi Yakub ini, kita seharusnya juga mempunyai jiwa kasih sayang. Kasih sayang kepada siapa saja? Yang pertama adalah kasih sayang kepada sesama, yaitu kepada sesama manusia. Yang kedua adalah kasih sayang kepada hewan atau binatang atau ciptaan Allah. Kemudian yang ketiga adalah kasih sayang kepada lingkungan. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama adalah kasih sayang kepada sesama. Apa yang bisa kita lakukan dengan menyayangi sesama? Banyak sekali. Seperti saat ini ya teman-teman. Sekarang masih dalam rangka kita itu menghadapi pandemi bersama-sama ya. Kita harus saling menyayangi sesama dengan cara apa? Kita pernah tahu ya, ada yang namanya sayur-sayuran digantung di pinggir jalan. Di situ ditulis boleh mengambil secukupnya. Nah, itu salah satu bentuk kasih sayang terhadap sesama. Nah, kita saling bantu-membantu karena kita sesama manusia, minimal seperti itu ya. Tidak boleh kita saling ini kan kamu kan bisa beli sendiri, tidak boleh ya. Karena ketika kita diberikan kelebihan materi ya, kelebihan uang, kita bisa memberikan sedikit kepada sesama kita dengan cara seperti itu. Itu juga sudah dinamakan sodaqoh ya. Itu adalah kasih sayang kepada sesama. Salah satunya contoh seperti itu. Yang kedua adalah kasih sayang kepada hewan. Wah, siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Mis juga punya loh. Namanya Ipang. Kepanjangannya adalah Iwak Cupang. Nah, Mis punya. Siapa yang punya ikan cupang di rumah? Nah, itu harus kita sayangi. Bagaimana kita cara menyayangi hewan? 1, berikan tempat tinggal yang layak. Jangan cuman udah pokoknya kamu di situ. Kalau ikan airnya nggak pernah diganti, kasihan. Kalau dia bisa mengganti sendiri, pasti dia ganti sendiri. Kan dia nggak bisa. Nah, kita harus bertanggung jawab memeliharanya. Salah satunya dengan memberikan tempat tinggal yang layak dan bersih. Yang kedua adalah beri makanan yang cukup. Jangan kalau misalkan kita punya ikan, makanan sebotol taruh di akuarium semua, mati karena tempatnya akan kotor ya. Jadi secukupnya.
Yang berikutnya adalah memberikan minum juga secukupnya. Kalau ikan mah nggak usah dikasih minum, kan setiap hari dia berenang, ya minumnya dari situ. Makanya ikannya tidak boleh sampai airnya kotor, biar dia tetap sehat gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman cara menyayangi hewan. Yang berikutnya adalah cara menyayangi lingkungan. Lingkungan itu di mana ya? Lingkungan itu ya yang ada di sekitar kita, tempat tinggal kita. Apalagi masa pandemi seperti ini, kita harus rajin-rajin menjaga lingkungan. Karena apa? Dengan menjaga lingkungan, badan kita akan sehat, udara terasa sejuk, kita tinggal pun juga nyaman. Apa saja yang bisa kita lakukan? Lakukan dengan cara membersihkan rumput-rumput liar, dicabut, terus kemudian disapu halamannya, sampah-sampah yang berserakan dibuang ke tempat sampah, sampah yang sudah menumpuk menggunung buang ke TPA, ke tempat pembuangan akhir, biar tidak menimbulkan penyakit. Itu tadi ya teman-teman ya, bahasan tentang kasih sayang, meneladani kasih sayangnya Nabi Yakub, dan cara menyayangi sesama hewan dan lingkungan kita. Berikutnya ada tugasnya ya teman-teman. Tugasnya ada di LKS, halaman berapa saja? Ada halaman 35. Di situ ada pertanyaan isian 1 sampai dengan 5. Silahkan dijawab di LKS. Yang kedua adalah halaman 38. Di situ juga ada kolom ayo kerjakan, ada 5 nomor, silakan dikerjakan juga ya. Kemudian tugas yang berikutnya adalah memfoto. Apa yang difoto? Yang difoto adalah kegiatan yang sudah dicontohkan Miss, yang diceritakan Miss tadi. Di antaranya kasih sayang kepada sesama. Ayo, bagaimana tadi? Tolong difoto kegiatannya. Yang kedua adalah kasih sayang kepada hewan. Nah, itu juga harus difoto kegiatannya. Kalau tadi contohnya ikan ya. Kalau di rumah punyanya kucing, boleh sama kucingnya. Kalau di rumah punyanya misalnya kelinci. Nah, kelinci juga boleh disayangi dengan cara apa? Tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga adalah foto tentang menyayangi lingkungan kita. Itu saja ya. Nah, berarti tugasnya ada mengerjakan LKS dan mengumpulkan foto kegiatan. Fotonya boleh dikolase, boleh sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Semoga selalu dimudahkan. Ada kurang lebihnya dari Miss, mohon maaf ya. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa tetap terapkan 5M. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air mengalir, menghindari kerumunan, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Baik teman-teman, insya Allah kita bertemu lagi ya minggu depan. Jangan lupa selalu jaga ibadah kalian, jaga hubungan baik dengan orang tua. Sekian dari Miss, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.